semuanya, selamat datang di Bimax Talk. Ngobrol bareng mahasiswa pembisnis. Nah, tema kali ini kita bakalan ngomongin tentang thrift shop nih teman-teman. Kalian udah pada tahu kan, thrift shop itu lagi berkembang pesat di tahun 2020 deh pokoknya. Nah, ngobrolin tentang thrift shop, sebenarnya tuh thrift shop peluang bisnis atau sekedar tren doang. Nah, kita akan kupas tuntas, kita akan kulik-kulik bareng selama sejam ke depan bareng aku Salma sebagai moderator di sini. Dan pastinya aku nggak bakal sendirian nih, aku bakalan ditemenin sama salah satu narasumber yang kece banget yang udah diundang sama Bimax Talk untuk bicarain thrift shop ini. Nah, pastinya narasumbernya ini udah punya bisnis thrift shop, apalagi dia mahasiswa juga ya. Nah, ngobrol tentang mahasiswa nih, narasumber yang akan hadir di BMX Talk kali ini adalah mahasiswa aktif manajemen Universitas Airlangga. Nah, pandemi kayak gini mendorong buat orang-orang itu berproduktif, lebih produktif lagi, lebih ngasilin kegiatan yang biar mereka nggak bosan. Nah, salah satunya thrift shop ini lahir karena adanya pandemi ini. Nah, ada campaign yaitu Save the Earth by Vintage yang mana mendorong juga orang-orang untuk lebih membeli thrift shop ini. Karena kenapa? Karena campaign Save the Earth by Vintage ini mendorong masyarakat agar nggak konsumtif teman-teman. Jadi kita didorong untuk tidak membeli baju baru. Karena kenapa? Karena kalau kita membeli baju yang mana kita bosan, kita bakalan beli terus dan beli terus. Maka dari itu thrift shop yang ada saat ini lagi booming-boomingnya karena dorongan untuk mencintai lingkungan itu sendiri. Oke, gak usah lama-lama, kita undang aja yuk narasumber kita pada malam hari ini, yaitu pemilik Nine Noin yang merupakan mahasiswa aktif manajemen Universitas Airlangga juga nih. Oke, gak perlu lama-lama, kita undang aja yuk. Oke, sambil nunggu. Oh, halo. Halo. Selamat malam, Kak. Malam. Oke, selamat datang ya Kak di Bimax Talk. Kita bakalan ngobrol bareng nih selama 1 jam ke depan ngomongin tentang thrift shop. Yang pastinya Kakak juga udah punya bisnis sendiri dong di thrift shop ini. Iya, benar. Kak, boleh dong sapa-sapa teman-teman kita yang udah nonton live ini. Hai semuanya, kenalin namaku Renita Kristiani. Aku mahasiswa manajemen dari angkatan 2017 dan kebetulan di sini aku emang punya thrift shop yang udah aku jalanin dari beberapa bulan yang lalu. Nama thrift shop aku Nine Noin. Oke, keren banget kan dari Kak Renita ini udah mahasiswa aktif, masih bisa bisnis pula. Nah, coba dong Kak, gimana sih ceritain ke kita awal mula Kakak membangun thrift shop ini dan aku akhirnya memutuskan untuk membuka thrift shop ini. Awal mulanya gimana sih Kak? Boleh dong ceritain ke kita. Oke, jadi awal mulanya itu emang aku dari sebelum aku buka thrift shop, aku tuh udah sering banget ngejualin beberapa pre-love aku di Instastory online shop aku. Terus aku juga ngeliat dari beberapa thrift shop yang yang sering aku belanja di situ. So mikir kenapa aku nggak buka aja ya, cobain gitu. Karena kan aku punya baju-baju yang udah aku pakai. Terus kadang aku cepat bosen ya sama baju itu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk cobain bisnis thrift shop. Nah waktu itu belum yang sampai se-booming sekarang ini sih. Terus aku jualin awal-awalnya dari baju-baju aku sendiri, aku foto-fotoin sampai akhirnya aku cari-cari produknya itu di tempat untuk beli-beli baju bekas gitu. Terus sampai berlangsung sampai sekarang ini gitu. Oh, jadi awalnya itu dari pre-love dulu ya Kak? Pre-love barang-barang Kakak dulu, baru Kakak memberanikan diri untuk membeli barang-barang lain gitu ya? Iya benar, karena setiap aku posting tentang pre-love aku itu selalu ada peminatnya. Jadi setiap aku posting pasti sold gitu. Jadi aku mikirnya wah ini juga peluang sih aku untuk buka thrift shop kayak gitu sih.
Oke Kak, dari berangkat dari pre-love itu kan berarti kan kakak 0 rupiah ya hitungannya. Kalau bisa dibilang kan 0 rupiah ya kak, karena kakak menjual lagi barang-barang kakak. Nah, kalau membangun bisnis thrift shop yang udah ada Instagram ya seperti Nine dan udah berkembang berjalan selama beberapa bulan ini, berapa sih kak modal yang kakak keluarkan untuk bisnis thrift shop di Nine ini? Untuk modal awal waktu itu aku ngeluarin uang sekitar 300.000 karena kalau cuma dari punya barang-barangku sendiri itu masih kurang karena emang udah keseringan aku jualin jadi emang stoknya nggak banyak terus akhirnya aku harus cari di tempat aku beli itu aku ngeluarin 300 ribuan sih segituan. Oke, cuma modal 300.000 bisa loh teman-teman buat bikin bisnis, nggak perlu jutaan ya kayak. Bahkan bisa dibilang nggak perlu pakai modal juga sebenarnya bisa kalau emang mau contoh nih mau buka thrift shop ya terus punya baju banyak di rumah atau baju dari nenek atau dari mama atau siapapun itu sih itu bisa juga dijual jadi kalian buka thrift shop untuk awal-awal nggak perlu pakai modal dan untungnya setelah jualan itu bisa kalian pakai untuk modal di next showroom mall kayak gitu sih. Ya tuh bener banget teman-teman. Jadi nggak perlu takut lagi buat nggak perlu mikir-mikir lagi karena 0 rupiah aja kita tuh bisa buka bisnis ya kayak. Ya benar banget. Oke, kak kita udah ngomongin tentang cerita awal mula kakak bikin bisnis ini dengan berangkat dari 0 rupiah pun juga bisa bahkan ratusan ribu juga bisa. Apa sih kak sebenarnya struggle yang pada struggle saat memulai bisnis ini, saat membuilding bisnis ini, struggle-struggle apa yang selalu muncul gitu kak? Untuk struggle-nya itu awal-awalnya tuh waktu cari barang ya karena kan harus datang kayak ke pasar loak gitu kan jadi pasti harus panas-panasan banyak debu terus untuk foto-fotonya dan harus nyuci yang sampai sebersih itu karena kan kita nggak ngerti itu bekas orang ya kotor juga kan kayak karena berdebu itu juga terus proses nyuci dan sampai di proses untuk ngefoto produknya itu gitu sih itu struggle dari thrift shop. Oke, jadi struggle-nya sendiri itu lebih ke produknya kak, gimana cara nyucinya, terus biar bersih kayak gimana gitu. Nah, kalau Ya. kita cuci sendiri kayak gitu, apakah menambah cost juga kak? Kayak barangnya akan lebih mahal atau kayak gimana gitu? Menurut kakak gimana? Kenapa kenapa? Kalau misal kita kan harus mencuci bajunya dulu, terus foto-foto, apakah itu menambah cost dari baju tersebut? Saat dijual lebih mahal atau kayak gimana? Tentunya karena itu sebenarnya itu barang bekas yang kita kita mau buat seakan-akan itu jadi baju baru lagi. Nah, sebenarnya kalau untuk dibilang cost-nya tinggi banget enggak, tapi pastinya ada cost untuk kita nyuci. Kadang itu kalau thrift shop itu mau nyuci sendiri bisa atau mau nge-laundry itu bisa. Cuma lebih enak nyuci sendiri kalau aku pribadi karena bisa lebih bersih untuk apa ya ada karena juga ada beberapa tips and tricks untuk kayak ngilangin bakteri yang bikin customer itu biar lebih percaya kalau baju ini emang udah sebersih itu kayak gitu sih. Jadi ada nilai plus sendiri ya kalau bajunya wangi, packingnya juga Iya benar bersih, banget. rapi gitu ya Benar kak. banget. Oke, oke kak. Nah dari sekian beberapa struggle tadi, gimana sih kakak tuh cara memanage semua, manage resiko-resikonya. Eh, Bila ada misal ya, ini baju nggak ada yang beli nih. Bagaimana sih resiko resiko tersebut kakak hadapin? Solusinya tuh dari kakak gimana? Mungkin bisa cerita sedikit sih. Oke, aku mau sharing aja dari masa COVID ini ya. Jadi waktu awal-awal COVID itu tempat untuk aku cari-cari barang itu ditutup sama Pemkot, jadi nggak ada tempat-tempat yang buka untuk beli baju-baju atau kayak di pasar loak kayak gitu. Dan mau nggak mau akhirnya aku coba untuk beli bal. Kalau bal itu istilah di dalam thrift shop itu yang baju bekas dalam bentuknya tuh karungan kayak gitu. Nah kalau karungan itu pasti ada risikonya itu barang-barangnya cacatnya itu parah dan kita tetap harus beli satu bal itu tanpa kita bisa milih gitu. Tapi uh, kadang kalau emang dapetnya bagus ya bagus banget gitu tapi kalau dapetnya yang zong ya zong banget jadi kayak gambling gitu loh untuk beli bal itu tadi. Nah tapi mau nggak mau karena apa ya karena nggak ada cara lagi nggak ada pilihan lagi daripada aku stop
thrift shop aku, mau nggak mau aku harus beli bal. Nah dari situ aku baru ngerasain yang benar-benar yang kayak ngeluarin uang banyak, tapi waktu Wah, barang datang itu kecewa juga gitu. Tapi ya oh, mau nggak mau ya akhirnya ngakalinnya itu dengan cara ada yang namanya sekarang itu di thrift shop itu rework. Jadi rework itu contohnya nih kayak baju yang lagi aku pakai sekarang. Itu tuh kayak perpaduan gitu. Perpaduan dari dua crew neck yang dijadiin satu. Jadi bisa aja nih contoh ya dari bagian kanan sama bagian kiri itu kayak ada defeknya gitu. Nah, kita paduin jadi satu biar defeknya yang di sebelah kanan atau kiri tuh nggak kelihatan. Nah, cara ngakalinnya tuh kayak gitu. Dan cara yang kedua itu bisa dengan cara aku sell barang-barang itu. Jadi ya emang kayak harus muter otak gimana caranya baju-baju yang defect ini yang sebenarnya kayak nggak layak dijual tetap harus bisa dijual, entah itu dengan cara yang kita kreatif atau nge-sell itu kayak gitu. ih, keren banget sih Kak, kreatif banget. Berarti kalau kita jual thrift shop juga harus sekreatif mungkin gimana sih orang-orang tuh bisa tertarik sama thrift shop ini. Karena aku lihat nih, banyak banget orang-orang sekarang yang buka thrift shop, ya nggak sih Kak? Bener banget, banyak banget, apalagi semenjak pandemi ini karena emang menurut aku ya nggak bohong juga ya thrift shop itu menjanjikan karena sebenarnya ya balik lagi tanpa modal pun kita bisa ngehasilin uang, apalagi kan sekarang mungkin orang di rumah aja terus bingung mau ngapain, akhirnya mereka pada buka thrift shop gitu sih. Jadi harus ada pembeda nih antara thrift shopnya kakak main-main dengan thrift shop yang lain, dan salah satunya yang kakak pakai sekarang ini kan yang Ya sebelahnya. betul banget. BTW itu tie-dyan sendiri kak? Ya kalau yang ini tuh tie dye sendiri, jadi ini tuh ceritanya dua dua baju ini tuh nggak laku, kayak belum ada peminatnya. Nah itu udah aku tie dye, tapi akhirnya waktu aku ngeluarin volume yang khusus untuk apa namanya untuk rework, akhirnya aku ambil stok lamaku itu untuk aku rework, terus ya udah gitu karena aku juga suka sama ini akhirnya aku ambil sendiri juga sih gitu. Keren banget sih kak, wah ini banget karena gabungin dua baju jadi satu terus di tie-dyin lagi, wow banget sih. Oke, ngobrol-ngobrol lagi, gimana sih kak? Kan tadi udah ngomongin tentang awal mula kakak bikin thrift shop ini. Terus gimana sih sebenarnya persiapan awal? Entah itu kakak nyetok barangnya gimana, entah packagingnya kayak gimana. Persiapannya kakak itu sehektik apa sih mau buka thrift shop ini? Oke, kalau untuk awal-awal itu aku hektiknya di foto produk karena aku nggak mau produknya itu cuma kayak di foto yang kayak digantungin doang tanpa dipakai gitu loh. Akhirnya aku ke rumahnya temen aku untuk jadiin dia model dan aku foto-fotoin, terus aku editin dan ngeditinnya itu juga kayak ada apa kayak semacam ngasih ukuran, detail ukurannya itu sih yang hektiknya. Tapi untuk kayak cari barang dan lain-lainnya sih nggak sehektik itu. Oke, jadi udah ada nih backup plan-nya. Bener. Untuk tadi kan udah ngobrolin tentang kakak tuh kreatifnya di diferensiasian dan materi shop lain tuh digabungin dua baju di satu, di tie. Nah, dalam membangun thrift shop ini biar orang-orang paham tentang remake lagi, itu tuh gimana sih nge-branding lagi, karena kan orang persepsinya kalau thrift shop oh barang bekas dan branded gitu kan, branded dengan harga yang miring. Nah, kalau semisal nih kak, barang-barang yang dijual sama kakak itu di remake lagi sama kakak, nah apakah masih menarik minat konsumen untuk membelinya, dan bagaimana caranya kakak untuk membranding itu semua? eh Sebenarnya untuk yang awal-awal ya sebelumnya aku buka thrift shop ini tuh emang agak susah orang-orang itu mau beli baju bekas karena mungkin di mindset mereka tuh ya baju bekas ngapain aku harus beli baju bekas gitu, kenapa nggak beli baju baru aja, karena ketika kita beli baju bekas akan ada beberapa konsekuensi yang ya mereka rasain, mungkin nggak ngerti orangnya punya penyakit apa dan lain sebagainya. Nah untuk cara nge-brandingnya itu untungnya ya karena thrift shop itu lagi booming, jadi kayak banyak orang yang nge-support itu dengan bilang kayak kita jangan pakai fast fashion kayak gitu karena itu tuh punya dampak yang lumayan yang cukup gede juga, dampaknya itu negatif gitu untuk ke lingkungan. Dan cara nge-branding lainnya itu dengan cara kita ngasih tahu kayak proses nyucinya itu kita kayak gimana. Contohnya nih, untuk ngilangin bakteri kita pakai air panas, terus nyucinya nggak cuma sekali, dari packaging dan lain sebagainya kayak gitu sih untuk Oh, ngeyakinnya. ngomong-ngomongin tentang banyak banget uh,
gerakan untuk membeli thrift shop ini ada kata-kata Save the Earth by Vintage, ya nggak sih Kak? Kakak Iya setuju benar nggak? banget. Tuh. Aku setuju banget sih, setuju banget karena waktu itu sempat ngeliat di TikTok juga kayak ada salah satu TikTokers itu bilang kalau beberapa perusahaan dari fast fashion yang sering kita beli tapi aku nggak mau nyebutin mereknya, intinya tuh mereka tuh kurang peduli sama lingkungannya gitu, kayak limbah dari yang apa ya mereka hasilin itu mereka nggak yang mikirin itu. Jadi sekarang itu orang-orang benar-benar berlomba-lomba untuk ya bikin thrift shop itu semenarik mungkin, kayak contoh ya di rework itu atau dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan kita beli baju bekas tapi sebenarnya itu baju baru dan produknya itu cuma ada satu. Jadi ketika kita punya itu kayak ngerasa keren, nggak akan ditiru sama orang lain kayak gitu sih. Bener banget sih. Thrift shop ini juga membantu banget, care banget untuk lingkungan, dan thrift shop ini sangat membantu sih karena dulunya orang-orang tuh apa sih beli barang-barang bekas, ah apa nggak enak gitu kan ya. Tapi di Benar zaman banget. saat pandemi ini orang-orang makin sadar bahwa limbah-limbah pakaian tuh banyak banget, dan terima kasih juga kakak untuk membuat thrift shop ini dan peduli dengan lingkungan. Oke, udah ngomongin tentang branding barang-barang terdiferensiasi tadi, gimana sih sebenarnya marketing kakak, cara kakak untuk memasarkan, apakah itu di IG aja atau ada platform-platform lainnya kakak buat untuk memasarkan produk kakak? Aku make 2 platform sih. Yang pertama emang aku fokusin di IG karena kan emang aku jualannya di IG. Tapi untuk aku masarin produknya itu aku nggak melulu tentang aku ngasih tahu kalau produkku itu ini. Kayak aku semacam apa ya, pemasaran yang secara nggak langsung dengan cara aku buat konten-konten yang ada di IGTV ku dan konten-kontennya itu yang berhubungan sama thrift shop. Terus waktu TikTok lagi booming, akhirnya aku juga buat beberapa konten yang untuk online shop aku dan kontennya tuh tentang kayak kita packing order atau kita ngasih tahu kalau di sini tuh bisa kayak jual punya apa ya jual barang-barang yang murah-murah kayak gitu-gitu sih. Jadi nggak yang melulu untuk promosiinnya tuh kayak promosi yang buy one get one atau apa kayak gitu. Jadi kakak udah ngadain buy one get one, udah ngadain giveaway. Apakah itu tuh sangat ngaruh kak dengan penjualan, dengan peningkatan penjualan? Apakah cuma giveaway terus udah atau makin nambah banget gitu kalau ngadain giveaway atau buy one get one gitu, atau bahkan potongan harga? Menurut kakak itu tuh Kalau menurut aku, potongan harga itu ngaruh. Cuma kalau kita ngasih potongan harga terlalu sering, itu terkesan kayak produk kita itu nggak laku. Nah, menurut aku cara yang paling keren, bukan paling keren sih, maksudnya kayak semacam paling ngaruh lah untuk sekarang ini itu dengan cara kita bikin konten gitu. Jadi secara nggak langsung kita tuh ngasih apa ya, ngasih edukasi untuk mereka atau ngasih semacam hal baru ke mereka, tapi di situ kita juga kayak menyisipkan materi promosi kita itu sih yang lebih kayak orang-orang itu tahu oh 908 oh iya sih itu jualan thrift shop yang buat promo-promo sama buat giveaway. oke. Jadi kalau kayak kita ngomongin tentang konten-konten kak, selain dari harga tadi yang menurut kakak itu malah makin nurunin performa toko, menurut kakak sebenarnya konten apa yang bikin orang tuh penasaran nih sama apa yang kita jual gitu? Kalau untuk penasaran itu mungkin dari ini ya kayak sneak peek yang untuk volume berikutnya. Jadi kalau di thrift shop aku dan beberapa thrift shop lainnya biasanya tuh mereka buat setiap mereka upload new volume itu mereka kayak per volume gitu kayak volume 1 sampai volume berikutnya. Nah, sebelumnya aku upload volume contoh nih aku mau upload volume 20. Nah, sebelumnya aku upload volume 20 itu aku buat kayak sneak peek kayak semacam kontennya tuh kayak ngeracun gitu. Ini loh ada produk baru apalagi yang rework sekarang itu menurut aku lagi naik-naiknya. Jadi aku ngeracunin dulu gitu. Oh ini loh untuk di volume 20. Jadi mereka kayak udah aware duluan. Oh iya di volume 20 ada ini dan mereka akhirnya nanti waktu volume itu di-upload mereka udah kayak siap untuk berebut barang itu kayak gitu. Jadi ada ini ya, alarm gitu kak Iya benar istilahnya. banget ada alarm gitu. Ada alarmnya. Terus juga kakak kan denger-dengernya kakak booming banget nih di TikTok. Nah, apa
tips and triknya kakak itu bisa se-booming itu dan racun banget buat thrift shopnya nih. Apa aja konten yang ada di TikTok dan itu tuh mengangkat tentang thrift shopnya kakak dan akhirnya followers kakak yang di TikTok itu membeli. Oke, jadi nggak tahu ya, emang dari dulu aku tuh emang udah sering seneng banget untuk sharing ke orang, tapi untuk aku sharing di depan kamera itu masih kayak susah gitu karena aku bisa dibilang tipe orang yang perfeksionis. Jadi kalau salah dikit aku bakalan ngulang dan itu yang bikin aku capek untuk bikin konten kayak gitu. Nah, tapi akhirnya karena kuliahnya online, pokoknya gak karena pandemi ini, karena aku kan kayak mikir ngapain aku di rumah kayak kuliah online, nggak akan keluar-keluar juga, akhirnya memberanikan diri untuk bikin konten itu yang bermula dari IGTV, terus aku move ke TikTok, iseng-iseng sebenarnya. Kalau di TikTok itu aku bahasnya tuh tentang etika dalam thrift shop, karena waktu itu benar-benar yang booming banget thrift shop, terus akhirnya banyak penjual itu kayak yang semacam semena-mena, contohnya nih penjual baru di thrift shop, terus mereka tuh tanya ke thrift shop yang udah gede gitu atau udah banyak followersnya, mereka sorry. Jadi mereka itu tanyanya, Kak belinya tuh di mana, kulaannya di mana, atau dapat supplier dari mana. Nah, menurut aku itu udah kayak yang sangat apa ya, kayak udah melanggar bukan Ika melanggar juga sih, tapi udah kayak etikanya dalam bisnis itu kalian udah nggak ada belum. gitu loh. Nah, akhirnya aku speak up tentang itu dan beberapa owner itu juga kayak ngerasa resah dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirnya aku speak up di TikTok, aku bilang etika thrift shop part 1 sama part 2, dan dari situ viewersnya banyak, terus kayak ningkat, terus banyak di repost juga, dan setiap aku buat konten-konten IGTV itu juga banyak di repostin sama beberapa thrift shop. Jadi dari situ nama dari Nine Noin itu ningkat gitu, dan bahkan untuk dibilang aku ngelakuin endorsement atau paid promote itu aku cuma kayak 2 kali doang gitu untuk ngelakuin endorsement. Jadi selebihnya itu karena konten aku gitu. Jadi lebih ngehemat untuk biaya promosi gitu sih jatuhnya. Oke, jadi berawal dari rasa awareness kakak tentang kenapa sih orang-orang tuh kalau nanya masih segamblang itu, kalau nanya masih nggak disortir gitu ya kak. Jadi kalau aku nangkep di sini tuh kakak lebih menekankan konten-konten di TikTok itu bagaimana sih orang-orang caranya nanya ke orang secara baik-baik dan tidak segamblang itu. Oke, Sama ada juga sih tentang kalau thrift shop kan kita harus peduli nih sama lingkungan. Nah, aku juga bahas tentang packaging yang dipakai sama sama thrift shop gitu kan. Biasanya banyak banget orang-orang yang pengennya udahlah gampang aja pakai plastik aja. Nah, tapi itu kan nggak sesuai sama konsep dari thrift shop yang harusnya kan kita sayang sama bumi. Nah, akhirnya aku juga buat semacam kayak mini campaign gitu di IGTV sama di TikTok. Jadi itu kayak banyak yang nge-pro sih. Nah, itu yang bikin ya ningkat gitu. keren banget sih udah aware sama etikanya, aware sama sama packagingnya. Oh ya kak, ngomongin tentang packaging yang bisa dibilang itu eco product sih, yang ramah lingkungan gitu kan. Nah, ada cost tambahan nggak sih buat bikin packagingnya lebih kayak gitu? Kalau dari aku sendiri pastinya ada, cuma orang-orang mungkin mikirnya kan kalau sekarang itu, kalau di TikTok nih ya, di TikTok tuh banyak banget racun kayak nge-unboxing, terus kan mereka bilang packagingnya bagus banget, gini-gini, terus mereka mungkin bilangnya, oh itu cost-nya bakalan tinggi banget. Sebenarnya cost tinggi ataupun enggak itu tergantung kita nyarinya, dari suppliernya mana, ya pokoknya pintar-pintaran nyari lah, pintar-pintaran nyari untuk dapetin packaging yang murah. Terus kalau emang dirasa cost-nya itu emang nggak tinggi, ya tinggal ditambahin aja di harga produknya gitu kan. Nggak mungkin juga packaging itu sampai seharga 10.000 per itemnya, itu juga nggak mungkin gitu sih. Iya, bener banget. Jadi packaging tuh nggak masalah buat mempercantik dan rasa awareness kita terhadap lingkungan. Itu tuh nggak masalah harga berapapun karena usungan dari thrift shop ini untuk mencintai lingkungan. Bener Nah, banget. oke, okay. Kak, gimana sih caranya bersaing dengan thrift shop yang lain? Kan sekarang nih, ya Allah Kak, banyak banget kayak Banyak. jamur di mana-mana orang jual bal-balan, orang jual paket usaha gitu kan ya. Dan banyak banget orang-orang yang menjual thrift shop itu ya udah sekedar jual aja. Nah, gimana sih caranya untuk bersaing dengan thrift shop yang udah ada nih di tahun 2020? Kalau dari aku pribadi sih,
kayak ngelakuin diferensiasi itu nggak melulu tentang produk, tapi ya awalnya mungkin kita bisa bermula dari produk dulu. Contoh untuk di awal-awal kalau kita mau fokusnya di thrift shop itu apa, mau contoh jualan yang kayak sweater atau mau jual hoodie aja atau mau jual baju-baju yang vintage atau ala-ala Korea dan lain sebagainya, itu lebih kayak kita tekenin. Jadi ketika orang ingat dari ingat thrift shop kita, itu ingat juga kayak oh iya sih Nainoin itu lebih jualnya ke crew neck atau sweater kayak gitu. Terus online shop, thrift shop lain jualnya itu yang kayak ke ala-ala vintage kayak gitu sih. Dan itu bisa mempengaruhi dari foto feeds kita juga. Karena kan di feeds itu kita juga harus buat foto produk itu yang semenarik mungkin biar orang-orang itu ketika datang ke IG kita tuh nggak sekedar cuma mau beli, tapi ketika ngelihat itu juga kayak semacam kita tuh ngefollow akun yang estetik gitu loh. Jadi Bener banget. mereka follow di first accountnya mereka atau pokoknya nggak ngefollow dari second account atau fake accountnya mereka itu jauh lebih tinggi karena dari feeds kita itu yang bagus karena nggak fokusnya yang kayak melulu jualan. Terus cara yang kedua menurut aku diferensiasinya itu balik lagi dari yang aku jelasin tentang konten gitu. Konten itu benar-benar menurut aku ngebantu banget apalagi kalau emang kontennya itu tentang ngeedukasi. Jadi akhirnya orang-orang itu punya mindset di thrift shop kita tuh nggak melulu tentang jualan, tapi kita juga aware sama beberapa hal yang kita buat konten itu tadi. Contoh mungkin kontennya tentang ide bisnis atau cara promosi, tips and trick atau apapun itu kayak yang mini campaign tentang packaging itu. Jadi akhirnya orang itu datang atau follow IG kita tuh nggak kepikiran untuk melulu beli produk, Beli. tapi mungkin mereka Nah, mau dapat insight baru atau ilmu baru itu sih. Jadi biar kayak ketanam gitu loh di otak mereka kalau ada thrift shop ini kayak gitu. jadi selain produk yang harus diferensiasi seperti tadi kakak remake lagi, dan juga dari feeds IG atau platform yang buat jualan itu tadi juga, karena aku sendiri jujur aja kak, kalau beli brand-brand lokal brand gitu, lihat dulu nih feedsnya bagus nggak ya, kayak dia tuh sering Bener. post di story-nya. Karena kalau kita beli di Instagram gitu kan belum tentu trusted atau enggak kan, bisa aja kita udah beli tapi barangnya nggak datang. Nah Iya, itu benar banget. trustnya kan customer untuk membeli barang-barang dan repeat order lagi, bahkan itu juga dari keaktifan si Instagram jualan tadi ya kak, guys ya kak. Iya, benar banget. Benar banget. Oke, nah paling penting lagi untuk sebuah thrift shop itu apa sih kak? Selain tadi udah ada feeds Instagramnya, udah ada remake dari produknya, sebenarnya apa sih yang paling penting lagi di thrift shop ini? Apa uh, yang harus penjual lakukan untuk membranding lagi si tokonya itu? Apa sih yang paling penting lagi untuk sebuah thrift shop ini? Oke, jadi di thrift shop itu kita tuh semacam sesama ownernya. Kita tuh kayak semacam punya komunitas, tapi komunitasnya itu bukan komunitas yang resmi. Kayak kita tuh bentuk karena ya kita sama-sama punya thrift shop. Itu enaknya ketika kita punya thrift shop. Jadi ketika aku punya thrift shop, aku tuh juga punya temen baru, yaitu owner-owner dari thrift shop lainnya kayak gitu. Nah, hal yang perlu dilakuin ketika kita punya thrift shop itu kita nggak melulu tentang fokus untuk jualan aja, tapi kita juga harus kayak bangun bangun komunikasi yang bagus sama sesama owner thrift shop kayak gitu, karena itu akan ngebantu kita untuk kayak sama-sama promosi yang istilah PFP itu kayak gitu. Terus apalagi ya kalau di thrift shop itu tentang awareness-nya itu sih yang benar-benar kita harus benar-benar berpatokan. Kalau di thrift shop itu ya konsepnya itu kita harus sayang sama bumi, jangan sampai kita juga melenceng ngikutin yang fast fashion itu sih. Ngomongin tentang PFP nih kak. Nah, Oke. pernah kan tentunya untuk diajak sama online shop lain untuk saling follow-followan, saling uh, branding, saling mempromotin Instagram masing-masing. Kira-kira feedback yang kakak kasih dan kakak terima itu apakah sebanding, atau ada tips and triknya buat thrift shop di sana untuk memutuskan PFP atau tidak? Kalau menurut aku PFP itu ngaruh ya, karena kan selain yang aku bilang tadi aku ngonten, itu PFP itu juga enak, maksudnya nambah followers, tapi itu balik lagi tergantung dari materi kita, materi untuk promosi itu tadi, dan uh, cara kita untuk minta PFP itu juga berpengaruh gitu loh, karena ketika, ini juga sempat aku bahas sih di konten aku, tentang
etika kita untuk minta PFP-an. Ada orang itu minta gini, PFP yuk, kayak gitu. Ada juga yang minta, halo Kak, boleh nggak kita PFP-an gitu-gitu kan. Untuk Beda. orang yang diajak PFP-an kan beda ya rasanya ketika kayak, halo Kak, boleh nggak kita ikutan PFP-an dan lain sebagainya, daripada Kak PFP yuk gitu. Jadi kayak itu juga sempat sering sih disinggung di dalam dunia thrift shop tentang cara kita untuk ngajak PFP-an, dan ketika kita ngajaknya enak, terus yang ngebaca itu juga enak, Sama-sama pengaruhnya enak. PFP itu gede, pengaruhnya dari PFP itu gede banget gitu loh. Kita tuh dipromosiin sama mungkin online shop yang thrift shop yang sejajar followersnya atau yang mungkin lebih tinggi dari itu kan kayak ngurangin biaya kita untuk ikut kayak paid promote gitu. Oke. Jadi plus minusnya PFP itu masih ada sih menurut aku ya. Pasti ada. Jadi penjual sama-sama penjual tuh harus memilih dan memilah feedback yang dikasih sama yang diterima tuh sebanding atau enggak, itu juga harus dipikirin lagi. Iya, Nah, benar banget. Kak, ini kan thrift shop lagi ngetren banget kan. Dia muncul gara-gara ada salah satu orang influencer itu dan selebgram di luar sana yang menjual thrift shop ini dan akhirnya booming ke seluruh Indonesia. Ya kan? Nah, apakah kakak itu lebih prefer untuk mengikuti tren atau membuat tren baru gitu kan? Kalau dari aku pribadi, dua-duanya, karena apa ya, nggak munafik juga, kalau kita ngikutin tren pasti penjualan itu jauh lebih meningkat. Contohnya nih kayak waktu awal-awal tie-dye itu lagi booming banget, dan ngikutin tie-dye pasti lebih cepat sold out-nya daripada kita nggak ngikutin tren. Tapi di sisi lain kita juga harus buat tren. Nah, kalau dari aku pribadi yang aku lakuin untuk buat tren itu tentang ngedukasi, untuk bikin-bikin konten yang pokoknya berhubungan sama thrift shop itu, entah itu kayak cara rebutan buat untuk dapetin baju ini, terus ya kayak gitu-gitulah, pokoknya berhubungan. Itu sih yang aku lakuin untuk ngikutin tren atau buat tren gitu. Jadi kalau thrift shop tuh ada format order gitu langsung kayak Benar gercep-gercepan. banget. Iya kan? Kayaknya berpengalaman banget ya sama thrift shop, kayaknya pernah nggak dapetin juga nih. Udah ketolak ini. Oke. Kan? Nah, untuk harga sendiri nih kak, kakak udah dari packaging bagus, udah dari cuci yang bener-bener steril banget, udah nggak ada bakterinya bahkan, kan? Nah, untuk harga sendiri, kakak itu lebih memilih harga yang up price di atas orang-orang atau mengikuti harga di pasaran, atau bahkan kakak memilih untuk udah aku untung segini aja gitu, untung dikit aja yang penting laku banyak. Oke. Kalau aku sih lebih milih kalau emang bisa dijualnya dengan harga tinggi, kenapa enggak gitu. Tapi kan ketika kita jual dengan harga tinggi, pasti kita udah tahu konsekuensinya itu apa. Maksudnya konsekuensi itu ketika kita jual dengan harga yang tinggi, pasti kualitas yang kita kasih itu juga tinggi juga gitu loh. Contoh nih, kita beli barang yang mungkin bandinginnya beli di thrift shop yang online thrift shop atau beli di pasar loak. Contoh, ketika kita beli di pasar loak, pasti kita dapat baju yang masih kotor, berdebu, terus mungkin masih ada defeknya, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita beli di thrift shop, mungkin harganya emang jauh lebih mahal daripada kita beli di pasar loak. Tapi kan kualitas yang kita dapat itu udah kita kayak semacam terima jadi gitu loh. Dan ketika kita beli juga, itu aku pentingin packaging itu juga, karena biar ketika orang terima paket itu, dia ngerasa kayak semacam dia itu dikasih kado gitu loh sama orang, meskipun dia sebenarnya dia beli sendiri gitu kan. Tapi kan ketika packagingnya nyampe, terus bajunya wangi, bajunya bersih, dan sesuai dengan ekspektasinya mereka, pasti kan mereka kayak mikirnya ya bagus gitu. Dengan harga yang tinggi mereka dapetin kualitas yang sesuai juga sama apa yang mereka keluarin, kayak gitu sih kalau Karena dari pribadi. balik lagi kan, ada harga ada barang guys sih. Benar banget. Oke. Untuk ini kan masih pandemi nih kak. Thrift shop tuh lagi booming di 2 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir ini deh. Intinya pas pandemi ini atau udah. Ya, udah lebih sih harusnya, lebih kayak sekitar 4-5 bulan. Dan pas ada pandemi ini lagi booming banget kan. Nah, gimana pandangan kakak nih di tahun berikutnya, tahun 2021 mungkin,
saat pandemi itu Bismillah aja udah kelar nih Kak ceritanya. Amin. Amin amin. Bagaimana pandangan Kakak nih? Peluang bisnis free shop ini apakah masih menjanjikan atau hanya sekedar untuk menghilangkan rasa bosan di 2020 ini? Kalau dari pendapatku sih, aku mikirnya thrift shop ini cuma sekedar tren doang. Karena ya benar sih, cuma sekedar kayak ngikutin tren dan ngisi waktu luang aja. Dan the real owner thrift shop, the real orang yang emang terjun di dunia thrift shop tanpa ngikutin tren, pasti mereka yang akan bertahan sampai di tahun-tahun berikutnya. Mereka akan terus kayak berinovasi gitu loh. Orang yang cuma sekedar ngikutin tren, mungkin mereka akan kehabisan ide atau kehabisan stok atau apapun itu, dan mereka ketika pandemi ini berakhir, amin, itu mungkin mereka akan stop karena mereka mungkin akan cari-cari kegiatan atau hal-hal baru kayak gitu sih. Jadi itu kan dari sisi rasa misalnya rasa kebosanan untuk mengisi waktu luang ya. Nah gimana sih menurut kakak masih ada nggak sih peluang bisnis thrift shop ini di tahun berikutnya? Apa udah stop di tahun 2020 gitu? Karena orang-orang udah stigmanya udah thrift shop lagi gitu. Atau mungkin masih ada celah nih peluang di tahun 2021? Kalau dari aku pribadi itu, peluang itu akan selalu ada dan target pasar itu akan selalu ada, tergantung gimana cara kita masarin dan cara kita mengemas produk yang kita jual. Itu ya kayak gitu sih. Kalau emang kita bisa buat produk itu tetap menarik dengan cara kita ngasih inovasi, mungkin nih kayak salah satunya reward ini atau inovasi-inovasi lainnya yang mungkin sekarang ini masih belum terpikirkan, menurut aku akan terus ada peluang gitu loh. Nggak ada yang namanya bisnis itu nggak ada peluangnya, semua bisnis itu ada peluangnya kalau kita bisa mengemas dan sesuai sama target pasar kita gitu sih. Bener banget sih kak. Intinya pinter-pinter aja deh cari celah dan peluang untuk cari duit gitu. Bener banget. Itu bisnis kayak gini nambah uang jajan nggak sih kak? Ya sih, benar. Cuma kalau dari aku sendiri, aku nggak fokus bisnis itu yang melulu untuk ngasilin uang, karena nggak ngerti ya, emang dari kecil aku emang kayak udah nggak kecil juga sih, mungkin dari sekitar SMP emang aku udah suka jualan. Jadi ketika ada orang beli itu bisa naikin moodku gitu. Jadi bukan, kalau orang-orang bilang udahlah aku bisnis aja buat sampingan buat nambah uang, menurut aku bisnis itu nggak cuma sekedar kamu dapetin uang, karena di dalam bisnis itu lebih dari kamu jualan barang. Kayak di dalam bisnis itu benar-benar yang kayak seni gitu loh, banyak banget hal di dalam bisnis. Ketika kamu cuma fokus untuk cari uang, kamu akan kehilangan banyak hal dalam bisnis gitu sih. Jadi mengesampingkan untuk laba atau semacamnya, ya laba sih, untung nggak mungkin jualan nggak nanti untung ya kak. Cuman fokusnya kakak itu untuk bagaimana sih belajar untuk berbisnis, bagaimana building up bisnis, ya nggak sih kak? Oke, mungkin Kak Renitanya lagi reconnecting lagi nih. Kita tunggu dulu sampai Kak Renitanya join lagi. Oke. Mungkin Kak Renitanya lagi sinyal kurang bagus. Nah, teman-teman, aku ingetin sekali lagi, kalian bisa tanya-tanya, tulis aja di kolom komentar, tulis di pertanyaan situ, kalian mau tanya-tanya apa sama kalian. Biar tahu tiba-tiba wifi-nya hilang koneksinya. Oh iya, nggak apa-apa sih kak, aku tungguin kok sampai. Oke. Karena kita banyak banget nih, jangan keluar-keluar dulu nih kak, kita masih ngobrol Oke. udah setengah jam lagi, udah mulai aus sebenarnya. Oke, masih ada 31 penonton yang masih setia nih nungguin kakak balik lagi tadi. Oke, tadi kan kakak udah ngomong tentang peluang bisnis tuh pasti ada kalau kita cari gitu kan. Nah, kalau semisal nih thrift shop udah mulai berkurang, bahkan di tahun ini pun thrift shop itu performanya udah turun dan stigmanya orang-orang udah
thrift shop lagi, udah kayak bosen gitu kan. Bagaimana sih solusinya kakak yang dapat dilakukan agar ayo promosi lagi biar orang-orang tarik lagi gitu. Kalau dari aku ya ideku, tapi ini nggak boleh juri, nggak bercanda. Jadi mungkin akan fokus buat konten sih, buat konten yang tentang bahas itu kayak kita lebih prefer di slow fashion daripada fast fashion karena emang kita harus mikirin beberapa dampak-dampak yang akan terjadi ke kita ketika kita tuh milih fast fashion gitu kan. Nah, kan sering banget nih kayak dikasih saran atau insight tentang sampah plastik itu gimana. Nah, kita juga kayak harus tahu dari limbah fashion itu punya peran penting juga gitu loh untuk di lingkungan. Mungkin itu yang nggak terlalu diekspos. Nah, itu udah kayak waktunya untuk para owner thrift shop itu kayak nge-up itu lagi lah tentang itu. Jadi biar tahu kayak thrift shop itu ada karena emang dia itu untuk peduli sama lingkungan gitu loh, nggak sekedar emang jualan aja. Dan untuk orang-orang yang suka barang-barang yang cuma ada satu nih, pokoknya nggak mau dikembarin, nah mereka tuh cocok banget untuk beli-beli di thrift shop. Nah itu bisa ditekenin sih ketika kita mau terus untuk ngebuat thrift shop itu sustain gitu loh. Oke, jadi uh, ada uniqueness sendiri di produk itu dan menarik minat konsumen lagi buat beli gitu karena terkadang orang itu pengen beda dari yang lain. Benar, benar banget. Jadi ngomongin tentang uniqueness nih kak, bagaimana sih kakak memadupadankan tadi kayak remake, kayak ngatain diri sendiri lagi, kayak ngejahit lagi sendiri. Bagaimana sih inspirasinya kakak untuk orang suka nggak ya sama ini, orang tuh bakalan beli nggak ya? Bagaimana sih cara ngeyakinin diri kakak sendiri untuk akhirnya nge-remake lagi barang tersebut? Kalau dari aku pribadi, aku yakin orang itu bakalan suka sama koleksi aku ketika aku tuh juga suka sama koleksi itu. Jadi kayak seakan-akan sebenarnya untuk buka thrift shop itu kayak ada perang batin gitu loh. Maksudnya perang batin kan suka nih sama thrift shop. Pasti apa ya, kita tuh juga suka gitu sama thrift shop. Jadi waktu mau ngejual barang itu mikirnya kayak jual nggak ya gitu. Padahal udah diupload nih di feeds gitu, tapi kayak ngerasa ini bagus, aku nggak mau kasihin ke orang lain kayak gitu. Jadi ketika kita suka sama barangnya, ketika aku suka sama barangnya, menurut aku barang itu akan jauh lebih laku daripada aku nggak suka barangnya, intinya kayak gitu. Jadi berawal dari yang punya dulu yang suka baru gitu. Entah orang suka atau enggak, ini karyaku ya nggak sih kak? Ya, intinya kayak gitu. Karena ketika kita suka, kita tuh kayak bisa mengekspresikan entah itu dari segi fotonya nanti atau kita ngepromosin atau apapun itu akan kebentuk sendiri lah di otak ketika kita suka sama produknya gitu. Mm-mm. Jadi dari kita dulu nih suka apa enggak sama karya kita menghargai karya kita sendiri. Pasti orang bakalan ini kok apa apresiasi gitu ya. Entah itu beli Benar. atau like atau komen. Like aja Benar. itu udah bentuk Udah dari apresiasi. benar banget. Benar banget. Oke kak, Eh, ngomongin tentang like ini kak, bagaimana sih menurut kakak nih pengaruh like, followers, terus komentar itu tuh apa ngaruh banget ke toko kakak? Kalau dari aku, ini lebih kayak bahasnya ke akun yang di private sama yang nggak di private ya. Itu kan ketika kita nge-private akun, menurut pandangan aku, kita lebih fokus untuk cari followers. Tapi ketika kita nge-public akun itu, menurut aku kita lebih fokus untuk cari pelanggan. Karena ketika kita nge-private akun itu, contoh nih ya, aku lagi ngeliat suatu materi promosi, terus aku tertarik sama materinya dia. Akhirnya aku mau cek di Instagram dia dan aku klik follow. Waktu aku mau klik follow, aku lihat wah Instagramnya di private, tapi aku tetap follow. Bisa aja aku tuh excited ngelihat materi promosi itu tuh cuma di jam sekarang ini aja waktu aku pencet follow, tapi kan ketika si online shop itu nge-accept-nya lama, pasti kan aku udah kayak ngelihat produk lain, jadi produk di otak aku udah kayak ganti lagi, aku udah nggak se-excited waktu ngelihat pertama kali kayak gitu. Jadi menurut aku mungkin ketika kita nge-private akun, followers itu akan naik itu jauh lebih banyak, tapi ketika kita nggak nge-private, menurut aku lebih banyak pelanggan karena ketika orang mau beli itu nggak harus mereka follow, mereka cuma lihat-lihat terus tiba-tiba mereka tertarik, terus ya udah mereka mau beli aja gitu tanpa harus mereka nge-follow. Nah ketika mereka nge-follow itu menjadi poin plus karena mungkin menurut mereka online shop ini tuh
emang deserve untuk di follow karena mungkin feeds-nya atau katalog atau apanya itu lebih informatif kayak gitu. Oke, ini udah banyak banget tips and triknya dari kakak. Gila. Udah wow banget nih, udah mahasiswa itu manajemen sampai Erlangga gitu kan, bagi waktunya. Ngomongin soal bagi waktu nih, gimana sih bagi waktu antara jualan, terus nge-package, terus lagi kuliah juga, terus bikin feeds Instagram, bikin konten TikTok tuh banyak banget yang harus diurusin. Terus gimana sih kalau manage semua? Oke, kalau dari aku bersyukurnya dengan adanya pandemi ini, akhirnya aku bisa mencari duniaku, bukan mencari duniaku sih, mencari dunia baru lah, kayak semacam konten dan lain sebagainya, karena kan emang aktivitasnya emang di rumah semua gitu, aku nggak mungkin ke kampus, kalau ke kampus mungkin aku nggak akan bisa bikin konten-konten atau aku ngelanjutin thrift shopku ini gitu, karena di rumah, jadinya aku mikir ketika aku di rumah ya aku nggak mau diem aja, karena peluangku tuh lebih banyak untuk produktif daripada aku harus ke kampus gitu, jadi ya untuk ngebagi waktu kalau emang kayak semester 6 kemarin itu padat-padatnya jadwal, jadi lebih kayak di hari-hari kayak Jumat, Sabtu, Minggu itu baru yang ngurusin kayak photoshoot dan lain-lain. Tapi untuk kayak package barang itu cukup di malam hari sih, terus nanti siangnya tinggal di pick up sama kurir gitu, terus tinggal dikirim kayak gitu. Oke, time managementnya udah bagus banget nih dari kakak. Nah, Biasa aja. udah bagus banget, udah kayak wow banget gitu. Udah semester 7 masih ngurusin bisnis gitu kan. Kakak nih building up bisnisnya sendirian atau bareng sama partner gitu? Aku ada partner. Oke, jadi di sini bisa bagi-bagi tugas kan ya, nggak semua dari kakak semua. Bisa begitu guys juga. Oke, Nisa, kita perjelas lagi nih buat teman-teman yang masih nonton nih. Sekali lagi diperjelas bagaimana tips and trick, bener-bener tips and trick yang bener-bener harus dilakuin buat mengembangkan bisnis thrift shop. Kali aja 32 penonton ini ada yang salah satunya punya bisnis thrift shop nih, kan bisa dicontek juga di tips and tricknya. Oke, jadi ketika kita mau, sebenarnya ini tipsnya lebih kayak untuk yang general sih. Pokoknya ketika kita emang udah komitmen untuk bikin suatu bisnis, ya niat gitu. Jangan setengah-setengah dan usahain ketika emang kalian mau buka thrift shop ya, karena emang kalian suka untuk jualan barang itu, kalian suka sama barang itu. Jadi ketika kita suka sama barang yang kita jual, itu bisa jadi poin plus untuk kita kayak kita jadi tahu seluk-beluk di dalamnya gitu loh. Entah itu dari dapetin barang yang murah, entah itu kita lebih cepet cari supplier, entah itu kita bisa jelasin atau kayak ngejual produk kita ke konsumen itu jauh lebih enak. Kayak apa sih, kayak lebih dapetin konsumen itu jauh lebih gampang dengan kata-kata kita. Intinya kayak gitu sih. Dan kalau emang kita udah mutusin punya bisnis ya konsisten gitu. Jangan cuma waktu awal-awal ngikutin tren doang, terus karena bilang, iya thrift shop itu ngasilin uangnya tuh banyak banget dan lain sebagainya. Sebenarnya ya kalau emang dibilang banyak sih banyak, tapi ada struggle yang mungkin ketika kita buat online shop lain itu kita nggak akan ngerasain itu gitu loh. Jadi ketika apa ya, high 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 risk, pemasukan yang tinggi itu high risk high return kayak gitu. Apalagi ya, itu sih pokoknya intinya niat sama konsisten, intinya gitu doang. Jangan cuma ngikutin tren doang terus ntar kalau udah trennya udah nggak ini ya udah kayak mati gitu kan, jatuhnya sia-sia gitu sih. apalagi tadi kan kita bahas juga kakak bawa tentang awareness kakak tentang lingkungan, tentang kakak itu bangun bisnis ini nggak cuma buat untung dan buat banyak duit aja. Kakak bangun bisnis ini juga buat mencintai lingkungan dan peduli akan sekitar. Oke, ini Kak Renitanya lagi reconnecting lagi. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar, nanti bakalan jawab sama Kak Renita. Untuk pertanyaan yang dari kami kira bagus. Oke, kita lagi nunggu Kak Renitanya masuk lagi nunggu Kak Renitanya join lagi. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya boleh langsung komen di kolom komentar. Oke, jangan pada leave dulu karena nanti kita bakalan
jawabin semua pertanyaan dari teman-teman nih. Karena BIMAX Talk kapan lagi sih kalau nggak sekarang? Tuh. Belum tentu loh BIMAX Talk Vol 4 bakalan ada. Jadi ini tips and triknya dari Karenita bakalan bagus banget. Jadi kita tunggu sampai Karenita itu balik lagi. Oke, kita undang dulu Karenitanya. Oke, halo Kak. Semua maaf banget tiba-tiba HP ku mati yang satunya. Ya nggak apa-apa Kak. Mungkin lupa di charge nih tadi. Saking Enggak, excited. kayak tiba-tiba HP-nya tuh panas banget gitu, terus nggak bisa dipakai. Oke. Kak, Oke, ini lanjut. udah bela-bela ini teman-teman buat kalian semua. Bagi tipsnya HP ganti HP nih. Oke. 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 Nah, pada saat mulai bisnis dulu nih Kak, bagaimana sih cara ngilangin rasa, aduh, bisa nggak ya? Aduh, bakalan kebeli nggak ya? Bakalan laku nggak ya? Gimana sih rasa ngilangin overthinking itu dari diri sendiri? Dan akhirnya mulai bisnis thrift shop ini. Kalau aku sih mungkin emang aku orangnya pede gitu ya. Maksudnya pedenya itu ya udah apa yang aku jual itu pasti laku gitu. Karena ya pede itu bisa ngebentuk mindset dan mindset itu bisa bikin kita tuh apa ya secara nggak langsung itu mempengaruhi kita gitu loh. Ketika kita pede, ketika kita emang yakin hal itu bisa bawa hal yang positif, itu emang akan kejadian itu gitu. Jangan kayak kepikiran yang negatif, jatuhnya ntar malah dapetnya tuh negatif beneran. Intinya gitu sih kalau dari aku. Jadi harus positif vibe-nya itu harus ada, positif thinkingnya untuk selalu optimis ya sih Kak ini intinya. Benar banget. Tapi ya optimis jangan cuma optimis doang. Kayak ada hal-hal yang emang harus dilakuin. Kayak ya usahanya. Terus jangan lupa minta restu ke orang tua. Maksudnya secara nggak langsung kayak minta aja bilang contoh kayak ke mama gitu ya. Ma doain ya biar lancar kayak gitu. Itu udah ngaruh banget. Iya benar. Jadi nggak dari diri kita sendiri, doa juga, dukungan dari orang-orang terdekat juga harus ada sih menurut aku. Benar. Benar banget. Jadi nah, untuk building up bisnis kita nggak sendiri ya, kita punya orang-orang di sana yang mendukung kita. Nah, Benar. apa nih Kak saran untuk teman-teman di sana yang bukan hanya pengen buka bidang fashion, buka bisnis di bidang fashion thrift shop ini, tapi buka bisnis di bidang fashion juga, entah itu jualan baju kemeja, entah itu jualan piyama. Gimana sih saran-saran untuk teman-teman yang lagi nonton nih? Saran-sarannya ya buat yang mau buka bisnis lah intinya gitu kan. Hal, Sal. Ya, masuk Kak. Maksudnya tuh apa kayak tips and trick untuk yang mau buka bisnis di bidang fashion tapi selain thrift shop gitu maksudnya. Iya, benar banget. Uh, Kalau dari aku sesuatu hal yang kau mulai untuk berbisnis, mulailah dengan suka sama produk itu gitu. Karena ya balik lagi ke sesuai yang penjelasanku, ketika kita suka kita lebih gampang untuk ngejual produk yang mau kita jual itu dan niat. Terus gak ada yang namanya bisnis ketika kita awal-awal jualan terus mau minta yang langsung laris manis, terus minta laku, minta dapat omset yang gede, itu nggak ada. Semuanya itu emang butuh proses, butuh susah dulu, butuh nggak laku dulu. Pokoknya ya enjoy aja setiap prosesnya, jangan lupa untuk tetap usaha, tetap minta doa dari orang tua, terus tetap ngelakuin sesuatu hal yang inovatif dan ya tetap usaha terus, tetap promosi itu sih jangan lupa, dan jangan pernah malu untuk promosi di sosial media kita, even itu dianggap mungkin ya dianggapnya itu nge-spam, tapi secara nggak langsung itu akan ngebentuk mindset dari orang-orang yang ngelihat promosi kita tuh bilang kayak oh Renita itu ternyata punya thrift shop, jadi kalau kita emang mau butuh barang atau mau cari baju-baju thrift shop ya mungkin dia akan carinya ingetnya itu nama dari online shop tuh main kayak gitu, karena emang aku keseringan promosi dan itu bisa kayak apa ya secara nggak langsung kayak ngehipnotis orang yang ngeliat itu gitu. Oke. Ini kita langsung ke pertanyaan dari penonton nih Kak. Ada salah satu penonton kita yang nanya nih dari Day333Y. Kak, aku pernah nih ketipu pas bikin thrift shop. Terus
semenjak itu aku tuh males buat lanjut thrift shop lagi. Gimana sih Kak cara ngatasinnya? Oke, sebenarnya kalau emang sampai ketipu itu emang hal yang wajar ya kalau emang bikin kita tuh kok kapok. Tapi ya itu adalah salah satu konsekuensi ketika kita berbisnis gitu. Ketipu itu pasti pasti banget karena aku sempat ngerasain itu gitu, ketipu. Tapi ya mau nggak mau kalau emang kita apa ya ketipu terus kita stop ya jatuhnya kita ya udah gitu Pak. Siapa tahu dengan cara ketipu itu tinggal kalian ngelangkah satu step aja itu Jadi peluang. peluang kalian dapetin berlian itu ada di situ gitu loh. Jadi ya intinya enjoy aja setiap itu ya meskipun emang agak susah tapi harus tetap legowo dan balik lagi ketika emang kita udah punya dan berprinsip ini aku harus berbisnis, aku harus punya bisnis dan lain sebagainya ya itu nggak akan jadiin batu besar untuk ngehalangin step-step kalian ke depan. Intinya kayak gitu sih dari aku. Bahkan ada batu loncatan untuk saat kita ketipu itu tadi, di situ ada peluang gitu Kak. Benar Oke, banget. Kak, kita udah sejam ngobrol-ngobrol, udah sejam kita kulek-kulek ke thrift shopnya Nine ini. Gila keren banget sih. Kerasa ya. Kak nih, tapi kerasa sih Kak, aku aus gitu ya. Oh ya, oke, aku belum haus nih. Berarti harusnya masih kuat untuk sampai 2 jam. Kita lanjut mungkin di volume 4 aja Kak, volume berikutnya. boleh. Ini jadi kesimpulan dari tadi kita ngobrol tentang kulik-kulik tentang thrift shop, itu berarti thrift shop tuh bukan hanya sekedar tren, tapi juga peluang bisnis untuk teman-teman mahasiswa di luar sana. Bahkan anak-anak SMA pun bisa loh ini buat buka bisnis shop karena ini peluang gitu. Kita bisa nantamin value-value yang baik di thrift shop ini untuk aware sama lingkungan. Kita mengekspresikan diri untuk memulai bisnis ini. Itu mungkin rangkumannya dari kulik-kulik kita malam ini di bidang job sama Karenita tentunya beran kece banget dari Unair manajemen. Oke, sekian Kak, mungkin Bimax Talk ngobrol bareng mahasiswa pembisnis. Udah sejam kita ngobrol tentang thrift shop. Terima kasih banyak Karenita udah mau sharing-sharing. Sama-sama. Mungkin Karenita mau ngobrol sedikit kata untuk teman-teman kalau gimana? Kalau aku sih intinya ya makasih udah mau lihat live ini yang hampir sejaman ngedengerin aku cerita ini itu. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa berguna untuk yang ngedengerin dan ngelihat live ini dan bisa diaplikasiin juga. Dan pokoknya intinya jangan pernah malu untuk jualan atau berbisnis karena bisnis itu nyenengin dan ketika kalian udah bisa ngehasilin uang sendiri tuh pokoknya kalian akan ngerasain puas banget yang benar-benar banget. Dan aku sangat mendukung ketika teman-temanku itu atau siapapun yang tiba-tiba kayak nanya ke aku untuk mau berbisnis dan lain-lain itu aku sangat ngedukung banget karena bisnis tuh kece banget. Intinya gitu, jangan takut untuk berbisnis. Inspiratif banget sih teman-teman. Oke, sekalian aku tutup nih teman-teman sekalian, terima kasih banget udah mau nonton Bimax Talk sampai akhir acara. Udah sejam nih ngedengerin kita ngedumel, ngedengerin kita ngobrol terus. Mungkin kalian ada kesibukan lain tentang nugas, entah itu ada kesibukan lain gitu, boleh kita add langsung live-nya. Mungkin Karenita juga banyak kesibukan ya, nggak cuma live ya, ada tugas yang menanti gitu kan. Oke. Thank you.